Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cero Setiawan, tim 1142309. Di sini saya akan mengerjakan acara ketiga, yaitu mengenai peta kemiringan lereng dan sayatan berskala menggunakan aplikasi FastMap. Untuk datanya sendiri memakai data acara kedua kemarin, yaitu yang batas administrasi dan kontur. Yang pertama kita ke My Templates, Blank Maps, oke, dan kita sesuaikan untuk koordinatnya, properties, layer properties, koordinat sistem, WGS, apply, oke. Kemudian kita tambahkan tuh acara kemarin, kita connect to folder terlebih dahulu. Masukkan keduanya, add, close, ini data yang kemarin. Dan kita akan eh, akan membuat di tabelnya, pertama atribut tabel. Ya, kita add field untuk memunculkan yang tadi, add field, lalu kita ketik ke tingginya, kita ganti menjadi float, lalu oke. Kemudian untuk ini, untuk memunculkannya, kita pilih yang build calculator, VB script, lalu elevation, lalu oke. Nah, ini udah ada komanya. Sebelumnya belum ada komanya, jadi nyambung. Untuk itu harus untuk mengganti supaya ini tadi bisa ada komanya. Caranya yaitu kita ke elevasi, ke fill calculator, yes. Dan kita push, kita ke item, lalu string, pilih yang elevasi. Kemudian cari yang replace, replace. Nah ini, kemudian kita petik, petik terus ada titik, titik terus ketik terus koma terus ketik lagi terus koma terus ketik. Ya udah lalu nanti di oke aja. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ada komanya. Ini juga ikut ada komanya. Ya udah, kita keluar aja. Dan kita akan membuat database-nya, yaitu kita pilih yang tulis ini instruct box. Lalu kita ke 3D analysis, ke data management, kita pilih yang tin, create tin, klik 2 kali. Terus lalu ini untuk outputnya kita pilih di folder kita tadi. Sini kita memilih tin, save. Terus koordinatnya kita sesuaiin WGS. Untuk input regionnya kita pilih yang IK. Height field-nya kita ganti yang tinggian, lalu pilih OK. Kita tunggu, lalu kita akan merubah data tin yang sudah jadi tadi ke raster. Caranya kita pilih ke Arts Toolbox lagi, lalu kita pilih yang 3D Analysis, kita cari yang conversion, conversion ini, lalu pilih yang from tin, tin to raster. Untuk input-nya kita pilih yang tin. Lalu ini biarin aja, lalu kita oke. Kita tunggu. Ada centang seperti ini. Kemudian kita akan membuat slot. Caranya, kita ke Arts Toolbox lagi,
Kalau 3D Analysis Tools itu yang raster surface slope untuk input rasternya kita ke ini pilih ini ganti persen karena kita akan buat persen dan oke. Kita udah akan centang seperti itu. Kemudian kita akan mengelompokkan slope tadi sesuai dengan Hans Widam. Caranya harus toolbox lagi, harus toolbox. Kita pilih yang raster class, klik classify. Untuk inputnya kita pilih yang slope thin. Ini kita pilih classify. Kemudian kalau kita pilih kelasnya yang 7 karena Van Sweden 7. Kalau kita pilih yang manual, kita sesuaikan. Itu ada 2, 7, 15, 30, 70, 140, 140. Karena ini jadi kalau 140 kita 100 kita bikin 141. Oke. Ini untuk data kita. Udah, kita langsung pilih yang oke aja. Kemudian kita akan mengubah raster menjadi polygon. Caranya sama, kita pilih yang Arch Toolbox. Conversion tool ya. Kita cari yang from raster to polygon. Inputnya kita pilih yang di kelas. Lalu ini biarin aja seperti ini. Lalu langsung aja kita pilih oke. Ya sudah, kita lanjut ke tabelnya. Lanjut ke tabel. Lalu kita add fill. Untuk luas, kita akan bikin luas karena polygon. Kita pilih yang float. Lalu oke. Ini karena masih 000, kita akan tampilkan nilainya. Yang kalkulat geometri. Lalu area, ini, yang ini pastikan sudah sesuai punya kita, koordinat kita. Square meter lalu oke. Yes. Lalu kita close saja. Lalu kita akan unchecklist kecuali yang raster di kelas 2 ini. Kita lalu kita pilih identify. Kita akan mengeliminasi yang kecil-kecil. Kita pilih salah satunya. Lalu kita pilih yang ini. Lalu kita copy luasnya. Kalau udah kita close saja. Lalu kita ke open attribute tabel lagi. Sorry, dulu ini kita pilih yang select by attribute. Kita pilih luas kurang dari spasi, kita paste yang tadi. Lalu udah kita apply. Nah, ini yang akan dieliminasi. Kita close saja. Kita akan mengeliminasi luasan-luasan yang garis-garis biru ini atau luasan area yang biru ini. Misalnya kita ke Arch Toolbox lagi, lalu kita ke Data Management Tools. Kita ke Generalization, lalu kita eliminate. Input layernya kita pilih yang raster di class. Lalu untuk ini kita pilih di dokumen kita ya. Ini lalu kita namai polygon eliminate to save. Lalu kita pilih oke.
Jika udah sintang, lalu kita bisa pilih ini clear selected features. Ini hasilnya. Kemudian kita akan em, memperhalus polygon. Caranya kita ke art toolbar lagi, lalu ke kartografi ini, lalu ke generalization, lalu ke smooth polygon. Untuk inputnya kita polygon eliminate. Untuk smoothing algoritmnya kita ganti Bezier interpolation, lalu oke. Dan kita akan membuat simbologi untuk perbedaan dari Van Sweden. Caranya kita checklist dulu yang raster dan juga polygon eliminate. Lalu kita ke properties, ke simbologi, ke kategoris. Kita ganti grid code, add all valid values. Lalu ini yang kategori pertama, kita pilih yang leaf green. Untuk warnanya no color. Oke. Yang kedua, very dark green, no color. Oke. Yang ketiga adalah solar yellow, no color. Oke. Yang keempat, electron gold, electron gold, no color. Oke. Yang kelima, lupa rhodolit, ya, rhodolit rose, no color. Oke. Yang keenam adalah Mars red, no color. Oke. Udah kita pilih apply. Dan kita akan mengklik sesuai dengan batas administrasi. Pertama kita pilih display drawing order, lalu kita cari batas administrasi, kita taruh paling atas. Lalu kita ganti untuk fill colornya no color. Outline-nya kita buat hitam saja karena tadi di klasifikasi sudah ada merah atau Mars red. Kita buat hitam. Untuk outline white-nya kita buat dua. Lalu oke. Kemudian kita akan klik. Caranya ke web processing, klik. Untuk input features-nya kita pilih yang polygon eliminate smooth polygon. Untuk klik feature-nya yang batas administrasi. Lalu untuk output-nya kita pindah dulu sini. Kita beri nama kemiringan lereng. Terus dan kita oke. Setelah itu kita akan memberi warna pada kemiringan lereng, layer yang kemiringan layar tadi. Hanya kita ke klik kanan pada kemiringan lereng, properties, lalu ke simbologi import, lalu kita cari yang polygon eliminate smooth polygon, lalu oke, lalu pastikan grid code, oke, kita apply, oke. Untuk melihat kita bisa checklist polygon eliminate smooth. Lalu kita akan membuat sayatannya. Kita checklist yang pin dan juga batas administrasi. Lalu kita ke 3D analysis option, location-nya kita pilih yang ini, folder, kita ganti namanya sayatan. Sayatan. Kita pilih sayatan, oke. Lalu kita oke. Kemudian kita akan membuat sayatannya ke 3D analysis. Lalu pilih yang interpolation. Kita buat tegak lurus dengan garis kontur. Lalu kita klik dua kali. Untuk melihatnya, kita bisa pilih yang ini. Sorry, yang ini. Nah, coba grab title.
Ini bentuknya dari sayatan kita yang melalui counter. Kemudian kita akan membuat frame baru. Misalnya kita checklist yang batas administrasi dulu, tapi yang kemudian lereng, dan juga timnya juga di checklist. Kemudian kita insert data frame, yang muncul di bawah sini. Lalu kita ke kanan, properties, kita sesuaikan lagi koordinatnya. Lalu kita masukkan data sayatan yang sudah kita buat tadi, 31, SAP, lalu add. Oke. Selanjutnya kita klik kanan pada PG1, kita ke open attribute tabel, table option, lalu kita ke export, lalu kita ke sayatan, ke folder sayatan, kita klik tabel, kita ganti di base tabel, lalu save, yes. Ya, udah kita silang. Jangan klik kanan, ke tabel, display isi data, format M, dan Z, lalu kita sesuaikan. Oke, jadi kita akan membuat ke garis. Caranya ke data management tools, ke futures, lalu punch to line. Input futuresnya, tabel event, lalu untuk beri nama saya kan. Lalu oke, lalu oke. Yang contoh deh. Kita sesuaikan skalanya, kita samakan. Dan properties, lalu kita ke grid, new grid, measure grid, next, nilai plus only, next, next, next. Lalu ke properties, di top dan backnya kita gantiin, dan nilai plusnya ke sama, dan kita bikin times 10, dan additional properties, kita bikin sama times 10, lalu number format, kita buat 0, dan oke, oke, apply, lalu kita lihat dan pastikan ini, lalu oke. Ya udah kita apply, lalu oke. Lalu kita bisa sesuaikan. Ya sudah, seperti ini. Dan kita akan ganti warnanya, kita kelihatan, kita pencet ke kita. Dengan klik OK. Dan kita akan membuat teksnya, itu penampang A dan juga penampang A hingga B. Seperti ini.
di kanan properties, lalu kita change simbol, kita ganti times 10, kita bold, oke, dan kita try oke. Kita copy, kita akan buat yang sini juga, kita ganti B ya, kita oke, try oke. Dan kita akan buat yang di peta beringan lereng juga. Nah, kita akan memberi keterangan juga pada judul penantang. Tapi kanan properties, kita ganti penonton. Right. Dan simbol, kita ganti 12. Kita buat, oke, kita buat tengah, apply, oke, kita sesuaikan. Mas selanjutnya kita akan save, kita save as. Kemudian kita bisa ekspor juga dalam PDF. Hasilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.